Saya ke Pak dari Yapara. Sindu. Halo, makasih. Yang saya hormati Bapak yang sebagai narasumber pada malam hari ini, saya cukup tertarik dengan temanya. Ada tiap tahun berganti, tidak ada perpanjangan. Nah, kalau saya menilai hal ini bahwa memang sudah tepat diganti per tahun. Karena kenapa? Karena pelaksanaan yang ditugaskan kepada pejabat-pejabat ini semua tidak sesuai apa yang diharapkan. Ya, yang pertama bahwa Hamka-Nur, Anda sudah tahu bahwa Pak Hamka-Nur itu dicalonkan oleh Golkar lewat Menteri Olahraga. Begitu masa kepemimpinan Pak Hamka-Nur, tadinya memang Pak Hamka-Nur kelihatan bagus di awal-awal, tapi setelah kesananya mulai membuat keadaan jadi gaduh. Hubungan eksekutif dengan legislatif jadi gaduh. Pelaksanaan pembangunan juga seperti itu. Dia lebih mentaati orang yang memilih dia atau yang memperjuangkan dia menjadi pejabat gubernur. Saya kasih contoh seperti pembangunan kanal, pembangunan ini Tanggida. Itu kan tadinya di masa kepemimpinan Hamka, memang pada saat itu terjadinya kemacetan daripada proyek ini akibat daripada kepala dinasnya diganti. Padahal kita sudah menyarankan, Pak, kalau ini diganti, kita menyarankan dari LSM meminta Pak Hamka, kalau bisa ini jangan diganti. Karena kenapa? Ini masih dalam proses penyelesaian. Tapi karena dia ada bisikan dari pusat, ini harus diganti. Diganti dengan keluarga yang dari pusat juga. Nah, ini yang sampai itu pembangunan terhambat. Nah, dilanjutkan dengan Pak Ismail Pakaya. Sama juga di tempat ini saya sampaikan sama Ismail Pakaya, Pak, Bapak ini dicalonkan salah satu partai ada P3. Bapak mengatakan di sini bahwa saya netral. Saya bilang, Pak, saya tidak yakin. Karena kenapa? Karena Bapak belum diperhadapkan pada permasalahan dilematis. Mau dikerjakan papa mati, tidak dikerjakan mama mati. Akhirnya muncul lagi seperti itu. Jadi memang sudah sewajarnya itu diganti. Apa yang menjadi program seperti apa yang disampaikan oleh asisten satu tadi harusnya berkesinambungan, tapi ternyata tidak. Ada yang dipending, ada skala prioritas, harusnya tidak. Kalau yang berkesinambungan itu, apapun yang dilaksanakan oleh pejabat sebelumnya itu harus dilanjutkan, tidak melihat lagi skala prioritas dia, Pak. Itu harus dilanjutkan. Tapi ini tidak. Contoh kanal itu di Tanggidaan itu 1 tahun, Pak, di masa kepemimpinan Ismail Pakaya tidak pernah ada pelaksanaan pekerjaan itu. Itu karena apa? Karena hubungan daripada kepala dinas PU dengan Ismail Pakaya itu bagus, sehingga ada permasalahan yang ditimbulkan antara pejabat ini, kepala dinas dengan yang diganti itu kurang harmonis. Sehingga itu pada saat ada pertemuan dengan Pak Ismail Pakaya, saya tanyakan, ini tidak ada kesungguhan
daripada pemerintah provinsi untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Saya menghadap, ini masalahnya di mana Pak? Tapi beliau menjelaskan lain. Saya bilang, oh ini Bapak tidak benar. Iya. Nah, itu yang menjadi perhatian kita. Nah, di samping itu Pak ini juga Pak Ismail Pakaya dengan pejabat itu juga kurang harmonis. Karena keakuan beliau itu yang lebih tinggi. Beliau tidak menerima saran. Sehingga itu menurut saya waktu beliau mau keluar dari rumah dinas, kalau saya ada, kalau perlu disiapkan anjing herder untuk mengejar dia supaya cepat keluar dari sini. Apalagi kalau diganti lebih bagus lagi. Nah, ini pengganti yang ketiga. Awalnya saja sudah begini, akhirnya ini kan calon dari Golkar kan. Nah, memang ada pemikiran untuk mengamankan tambang. Memang ada pemikiran seperti itu. Seperti kita ada pemikiran seperti itu. Nah, sekarang diundang Pak. Diundang di sini. Diundang di sini itu pejabat yang baru agar bisa menerima masukan-masukan. Ini malah menerima apa yang diterima di sana. Sedangkan dia bukan penduduk asli Gorontalo. Mereka berdua itu asli Gorontalo, toh masih bisa menyempatkan diri untuk datang di sini untuk menerima masukan. Seperti apa sehingga di dalam penerapan penyelesaian itu dia bisa tahu persis. Ini belum apa-apa kalau saya dengar hampir semua tenaga ahli diganti. Ini ada apa lagi ini sebenarnya? Beliau belum bukan orang sini, baru berapa hari di sini. Logika saya berpikir bahwa oh berarti Pak ini ada masukan. Ada masukan lagi ini. Nah, mulai dari sinilah mulai adanya kehancuran. Nah, seperti pembangunan yang kemarin itu Pak Asisten 1 saya sampaikan melalui kesempatan ini bahwa pembangunan Rumah Sakit Ainun itu kan di masa prosesnya kan di masa Pak Ismail Pakaya. Itu bermasalah Pak. Sekarang dilanjutkan oleh Pak Rudi. Nah, ini kita mau memberikan lagi masukan. Dan itu yang menjadi hambatan di dalam pelaksanaan pembangunan. Ada proyek-proyek yang strategis itu diputuskan dan dikongkok-kongkok orang-orang yang berkompeten di dalam hal itu. Nah, seperti yang Ainun ini saya sampaikan karena mungkin besok lusa surat saya masuk sekaligus dengan saya meminta DPR untuk mengirim. Itu dari ULP sudah salah Pak. Yang tidak memenuhi syarat itu dimenangkan. Yang tidak memenuhi syarat. Yang anehnya kewenangan daripada PPK mengevaluasi apa usulan dari ULP itu malah tidak digunakan hak mereka untuk mengevaluasi. Malah mereka mengundang pihak-pihak terkait untuk menyetujui atau mempertahankan perusahaan yang dari awal sudah gagal, sudah harus dibatalkan. Mereka berkumpul Pak, berkumpul termasuk di dalamnya ada dari inspektorat, PPK, ada yang dari pendamping kepolisian, pendamping kejaksaan, memutuskan yang tidak benar. Ini kan aneh. Kalau inspektorat ketika mereka kan sebagai orang yang meneliti, mereka sebagai pengawas justru ikut di dalamnya. Ini kan aneh sekali. Nah, ini yang menghambat Pak. Kemudian yang terakhir yang informasi terakhir kami dengar bahwa paket tersebut dijual ke pihak ketiga. Aduh. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita sampaikan ke pejabat gubernur yang baru ini. Nah, saya menganggap bahwa dengan tidak hadirnya Pak pejabat gubernur pada malam hari ini dengan alasan yang disampaikan oleh Asisten 1, saya berpikir mungkin ini Pak alasannya mengada-gada saja menurut saya. Menurut saya alasan mengada-gada. Karena kenapa? Karena penerimaan tamu yang ada di sana dibandingkan dengan acara seperti ini
saya merasa acara ini yang lebih penting. Atau mungkin Pak Gubernur, pejabat gubernur, mungkin hari Minggu kan ada pertemuan di sana Pak ya. Ada pertemuan di Meranti, ya, dengan anggota DPR. Mungkin dia lebih fokus ke sana. Nah ini saya menganggap bahwa hal ini mulai menggambarkan ketidakbenaran pejabat gubernur. Ini mulai dari sini ini saya lihat. Sehingga itu jangan cari di mana kalau kita menuding bahwa Pak Gubernur itu, pejabat gubernur ini orientasinya dengan Golkar. Kita mulai menuding ke situ. Karena apapun alasannya dia dicalonkan Golkar. Jangan sampai dia memihak pada satu partai di dalam pemilihan pilkada nanti. Ini yang kita khawatirkan Pak. Dan kalau ini terjadi, tidak sampai 1 tahun lagi akan ditarik, akan dibatalkan lagi. Karena kinerjanya tidak bagus. 2 pejabat gubernur yang sebelumnya kinerjanya tidak baik Pak. Dan Bapak mungkin tahu ada di dalam. Apalagi kinerjanya Pak Hamka. Aduh, lebih parah. Seharusnya kemarin penempatan Pak Sekda, Sekda kemarin, sebenarnya itu Sekdanya itu sudah ditelepon Kepala Dinas Pertanian. Masih di Tanah Suci waktu itu ditelepon segera kembali untuk jadi PLT Sekda. Tapi ternyata kan tidak jadi karena ada komplain-komplain kan. Nah, itu kemarin saya orang yang pertama mengkomplain pada Pak Hamka Nur. Nah itu, karena awalnya beliau memperlihatkan bagus. Apalagi yang sekarang sudah memperlihatkan kinerjanya kurang tidak, ini tanda-tanda daripada penghargaan terhadap pihak lain itu kurang. Ini mulai kelihatan di tanda-tanda ini. Lebih mementingkan sana ketimbang datang ke sini. Padahal di sini lebih penting menerima masukan, sehingga ke depan bekerja dia sudah paham apa yang akan dilanjutkan oleh pembangunan yang dilaksanakan oleh pejabat yang lama yang sudah diganti. Tapi ini kan tidak datang. Nah ini kan mungkin nanti disampaikan oleh Pak Asisten 1. Tapi kan Pak Asisten 1 menyampaikan ini kan tidak utuh. Ini Gorontalo Pak, kalau menyampaikan ada yang kurang, kalau kita menyampaikan ada juga yang lebih, sehingga tidak pas. Ya, iya, ada nonton di rumah. Jadi itu, jadi saya menganggap bahwa ini pejabat gubernur mulai awal beliau menjabat di sini mulai memperlihatkan tanda-tanda yang tidak bagus lagi. Mudah-mudahan masukan-masukan ini akan diapresiasi oleh Pak pejabat gubernur. Ini salah satu masukan itu Pak Asisten 1 bahwa itu ainun harus segera ditindaklanjuti. Karena kenapa? Itu adalah proyek yang besar dan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kalau dikerjakan oleh orang yang tidak benar, diawali dari tidak benar, akan berakhir dengan tidak benar juga. Nah, mumpung sekarang ini Pak Asisten 1 belum masuk ke wilayah pencairan uang muka, untuk itu kami berharap kepada Pak Gubernur atau pejabat gubernur agar dapat menindaklanjuti laporan ini. Jadi gitu. Baik. Nah, karena saya diberikan masuk dari wilayah LSM, jadi kalimat-kalimat kita orang LSM itu seperti ini Pak Asisten 1. Jadi kita terang-terangan, kita tidak mau sembunyi-sembunyi. Baik. Apa yang kita lihat di lapangan itu yang kita sampaikan. Tetapi juga terserah daripada yang menerima. Mau menerima atau tidak, ya terserah dia. Yang penting kita sudah menyampaikan. Terima kasih. Baik. Jadi menurut Pak Sindu tidak ada satupun yang bagus, tiga-tiga. Baik, kita rehat sejenak.